Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. 29 Januari di tahun 2024 di Bang Pakong, Thailand. Pada pukul 5.30 sore, seorang pria bernama Pontep pulang dari tempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motor. Dari tempat kerja, dia melintasi jalan raya Bangkok Pattaya, namun di tengah jalan, dia melihat ada seorang pria yang sedang memandangnya dan juga melambaikan tangan kepadanya. Karena rasa penasaran, dia pun berhenti dan kembali ke tempat untuk melihat apa yang pria itu mau darinya. Setelah dia sampai di tempat di mana dia melihat pria tersebut, ternyata di sana dia menemukan mayat yang sudah terbujur kaku. Mayat tersebut ditutupi oleh rerumputan kering dan juga sudah dalam proses pembusukan. Pontep langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan tentang penemuan mayat tersebut. Seorang detektif dari Departemen Bang Pakong didampingi oleh 20 pihak kepolisian, mereka mendatangi lokasi penemuan mayat. Diketahui korban memakai jaket hitam, kaos polo, sepatu olahraga berwarna coklat, dan juga memakai celana panjang. Kaki dan tangan korban diikat dengan tali berwarna merah dan terlihat satu luka tembakan di bagian pelipis kanan korban. Karena tidak ada luka lain di kepala korban, maka diduga peluru masih menancap di kepala korban. Tidak ditemukan barang-barang pribadi atau ponsel milik korban, kecuali satu set kunci yang masih terikat di pinggangnya. Diduga korban telah meninggal selama 2 hari sebelum mayatnya ditemukan. Menurut pihak forensik, korban berusia antara 30 tahun hingga 35 tahun. Pihak kepolisian mengunggah ke sosial media kunci yang menempel pada tubuh korban dan juga mengatakan ciri-ciri pada tubuh korban untuk mencari identitasnya. Setelah berita itu muncul di Facebook, seseorang memberikan foto seorang pria yang bernama Tanasan Tean atau yang sering dipanggil Mei. Akun itu juga memberikan informasi bahwa Mei dinyatakan hilang dari rumahnya sejak pada tanggal 27 Januari di tahun 2024. Dari informasi itu, polisi mendapat nama istri Mei, yaitu seorang wanita yang bernama Wanapon Laklem atau yang sering dipanggil Pon. Pon akhirnya dipanggil pihak kepolisian untuk mengidentifikasi korban dan malam itu Pon ditemani oleh sahabat dekatnya. Pon meyakini jika itu adalah jasad suaminya dari kunci yang menggantung di pinggang korban dan juga tato samurai yang ada pada tubuh korban. Kini identitas korban telah terungkap dan polisi mulai melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa pelakunya. Menurut orang-orang, Mei adalah seorang pria yang sangat dihormati dan juga disayangi oleh keluarga dan juga teman-temannya, di mana mereka semua mengatakan bahwa Mei adalah pria yang memiliki karakter sempurna. Dia sempurna menjadi anak, dia juga sempurna menjadi suami, dan juga menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Mei bukan peminum alkohol atau perokok, dia juga seorang pria pekerja keras, penyayang, dan juga suami yang setia kepada istrinya. Mei telah menikahi Pon pada tahun 2022, dan sejak itu, Mei hanya fokus untuk membahagiakan istrinya. Mei bekerja di sebuah operator forklift di pabrik ban yang terletak di kawasan industri di kota Amanta. Pada tanggal 27 Januari di tahun 2024, Mei ditugaskan untuk masuk shift malam dan dia adalah tipe orang yang sangat disiplin dan tidak pernah absen kerja tanpa izin. Biasanya dia akan mengendarai sepeda motornya hingga di tempat di mana mobil jemputan dari perusahaan menjemputnya. Malam itu Mei tidak datang dan itu membuat teman kerjanya mencari Mei dan ingin tahu apa yang terjadi. Teman kerjanya berusaha menghubungi handphone milik Mei namun tidak ada jawaban dan karena Mei punya jabatan penting di perusahaan itu, pagi harinya
bawahan Mei mencoba untuk menghubungi istri Mei dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pon mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaan Mei dan dia juga sedang mencarinya. Setelah 24 jam, Pon melaporkan hilangnya Mei ke kantor polisi dan di sana Pon mengatakan bahwa dia dan suaminya tidak pernah punya musuh dan hubungan mereka selalu dalam harmonis. Pon juga mengatakan bahwa sepeda motor, handphone dan juga dompet suaminya tidak dia temukan. Polisi menduga bahwa korban dibunuh karena perampokan, namun seorang detektif melihat banyak kamera CCTV di tempat area rumah Pon dan juga di tempat parkir di mana sepeda Mei biasa diletakkan. Detektif mengumpulkan semua rekaman CCTV dan menganalisis pergerakan Mei dari tanggal 27 Januari, di mana dia dinyatakan hilang dari rumahnya. Mei meninggalkan rumah pada pukul 10 malam dan pada pukul 2.30 pagi, Pon berusaha mengirim pesan kepada suaminya namun tidak mendapat balasan. Pada pukul 3 pagi, Pon kembali lagi mengirim pesan kepada Mei dan kali ini Mei membalas dengan kata-kata yang sangat tidak biasa. Di sana Mei mengatakan bahwa dia harus pergi dan pernikahan mereka harus berakhir di sana karena dia telah menghamili seorang wanita. Pon berusaha menelpon Mei berulang kali, namun Mei tidak mau mengangkat teleponnya dan Pon memohon kepada suaminya untuk kembali pulang dan membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Namun Mei menjawab untuk mengambil semua barang-barangnya dan segera melupakan dirinya. Pon malam itu sangat kecewa dan hancur karena dia masih tidak percaya jika Mei berselingkuh di belakangnya. Pon masih berusaha membujuk suaminya untuk pulang dengan mengirimkan foto kucing, yaitu kucing kesayangan Mei. Dari WhatsApp tiba-tiba nomor Pon diblokir dan Pon menghubungi Mei kini dari via Facebook. Pon masih menanyakan di mana keberadaannya dan dia akan menyusulnya malam itu, namun Mei memberikan ultimatum kepada Pon agar tidak mencarinya atau menanyakan kemana dia pergi. Mei mengatakan untuk yang terakhir kalinya bahwa dia akan pindah ke provinsi lain dan memulai kehidupan barunya di sana. Mei segera mengubah foto profil, juga menghapus semua fotonya di Facebook dan tidak lama kemudian, phone pun diblokir. Polisi segera mencari informasi dari keluarga inti Mei tentang siapa Mei dan apa yang sebenarnya terjadi. Adik Mei yang tidak mau disebutkan namanya, dia mengatakan kepada polisi bahwa kakaknya tidak akan mungkin melakukan itu kepada keluarganya dan dia tidak akan pergi meninggalkan mereka tanpa pamit kepada keluarga. Ibu Mei juga mengatakan bahwa dia sangat yakin Mei tidak akan melakukan itu karena Mei adalah pria yang sangat sederhana dan juga sangat menyayangi istrinya. Mei biasanya akan mengendarai sepeda motornya sepanjang 11 km dari rumahnya ke tempat di mana dia mendapat jemputan dari perusahaan. Setelah dari sana dia akan naik mobil dari perusahaan sepanjang 50 km untuk sampai di tempat kerjanya. Namun malam itu sepeda motor Mei tidak ada di tempat parkir dan mobil jemputan Mei juga tidak menemukan Mei di sana. Penyidik menduga bahwa Mei dibunuh di tempat lain dan jasadnya dibuang di pinggir jalan. Penyidik memiliki kesulitan karena senjata yang digunakan pelaku dan juga handphone milik korban tidak bisa mereka temukan. Detektif melihat dari kamera CCTV pada malam tanggal 27 Januari pada pukul 9.45 malam, terdapat mobil sedan berwarna merah yang melintasi di depan rumah Mei dan Mei keluar dari dalam rumahnya pada pukul 10 malam. Mobil sedan merah itu diketahui sering mengikuti sepeda Mei hingga ke tempat di mana Mei meletakkan sepedanya. Malam itu pada pukul 10.23 malam, mobil sedan merah tersebut tiba-tiba berhenti di pinggir jalan dan menghadang sepeda Mei di sana. Terlihat dari kamera, Mei turun dari sepedanya dan masuk ke dalam mobil sedan itu, sedang sepeda Mei dibawa pria yang keluar dari dalam mobil sedan. Penyidik mendapat nama pemilik dari mobil sedan merah tersebut, yaitu pemiliknya adalah seorang pria bernama Changkit.
Cangkit dia berusia 37 tahun dan dia adalah pemilik sebuah bengkel mobil. Yang mengkhawatirkan penyidik, ternyata Cangkit adalah orang yang menemani Pon untuk mengidentifikasi korban di malam penemuannya, yaitu pada tanggal 29 Januari. Kini penyidik menduga bahwa Pon dan Cangkit telah bermain dengan mereka dan juga bersandiwara kepada pihak kepolisian. Perilaku Cangkit terhadap Pon juga menunjukkan suatu kecurigaan dan sepertinya Cangkit bukan hanya sekedar teman biasa. Di sosial media Cangkit juga menunjukkan bahwa adanya hubungan romantis antara mereka berdua. Pada tanggal 3 Februari di tahun 2024, pada pukul 9 pagi, polisi berhasil menangkap Cangkit yang diduga adalah tersangka pembunuhan terhadap Mei. Cangkit di ruang interogasi mengatakan bahwa dia memang terlibat dalam rencana pembunuhan, namun dia tidak ikut dalam melakukan eksekusi. Dia juga mengatakan bahwa hubungan romantisnya dengan Pon sudah terjalin selama 3 bulan. Awalnya Cangkit tidak tahu jika Pon sudah menikah dan setelah mendengar kabar bahwa Pon sedang berbadan dua, kini kecemburuannya semakin memuncak. Lalu dia putuskan untuk mengakhiri suami kekasihnya itu agar Pon sepenuhnya akan menjadi miliknya. Menurut Pon sendiri, dia berbohong kepada Cangkit bahwa dia telah hamil untuk Cangkit sedikit menjauh darinya atau menjaga jarak saja. Tentang tali merah yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangan korban, di sana terdapat 3 DNA dari 3 orang yang berbeda. Dari bukti DNA tersebut, akhirnya Cangkit kini memberikan versi baru kepada penyidik. Kini dia mengatakan bahwa malam itu, dia yang menyetir mobil sedan merah tersebut dan dibantu oleh 4 orang lainnya. Setelah mereka berhasil menangkap Mei di pinggir jalan, salah satu dari mereka membawa lari sepeda Mei. Lalu Mei dimasukkan ke dalam mobil dan mereka mengikat tangan dan kaki korban dan setelah itu 3 orang lainnya turun di tengah jalan. Di mobil itu kini hanya ada Cangkit dan Mei dan di sana Cangkit menembak korban dengan senjata yang telah dia siapkan. Setelah korban tidak bernyawa, dia melemparkan jasad korban di pinggir jalan raya di mana jasad korban ditemukan. Kini semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Mei telah tertangkap oleh polisi dan mereka didakwa dengan perampokan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana, penyembunyian mayat, penculikan dan juga pelanggaran senjata api. Mereka semua didakwa dengan dakwaan tersebut dan akan mendapat hukuman yang sangat berat. Keempat tersangka lainnya adalah Nantapat yang berusia 23 tahun, Pantep yang berusia 28 tahun, Suk Songkran yang berusia 23 tahun, dan seorang wanita yang bernama Apisara, dia berusia 22 tahun. Keempat tersangka itu adalah keluarga dan juga anak buah Cangkit di bengkelnya. Pada tanggal 4 Februari pada pukul 2 sore dilakukan pemakaman terhadap korban dan semua keluarga juga kerabat dan orang-orang yang mengenal Mei datang untuk memberikan penghormatan terakhir mereka. Di sana terlihat Pon menangis histeris menyesali kepergian suaminya dan juga merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Pon pun meminta maaf kepada keluarga Mei, namun dia menyangkal bahwa dia telah berselingkuh dengan Cangkit. Pon di sana juga menyangkal bahwa dia tidak terlibat atas apa yang terjadi kepada suaminya. Namun publik masih tidak percaya dengan pengakuan Pon tersebut. Menurut warga, orang asing tidak akan bisa masuk ke kompleks di mana Pon tinggal tanpa adanya kartu akses pintu. Namun Pon mengatakan bahwa dia telah kehilangan kartu akses pintunya beberapa saat sebelum kejadian. Di kamera juga menangkap bahwa pada tanggal 30 Januari, Pon dan Cangkit mereka melakukan pertemuan di kediamannya. Padahal pada waktu itu, seharusnya Pon masih dalam keadaan berduka. Terlihat di kamera, mereka berdua ngobrol di depan rumah hingga mereka masuk ke dalam rumah Pon. Menurut Ibu Mei, kemungkinan jika Mei terlibat dalam pembunuhan anaknya, motifnya hanya satu, yaitu uang asuransi jiwa milik Mei. Pon yang terlihat sangat cantik dan lugu, tidak ada orang yang mengira
bahwa dia akan berkhianat kepada suaminya. CCTV juga mengungkap pria lain dalam hidup Pon, di mana Mei keluar untuk bekerja dan malam itu Mei terbunuh. Pon bertemu dengan pria lain yang tidak mau disebutkan namanya. Pon awalnya mengatakan kepada penyidik bahwa setelah suaminya keluar pada pukul 10 malam, dia pun pergi tidur di kamarnya. Namun di kamera, Pon keluar dan berjalan dengan pria lain di depan rumah dan keluar kompleks. Pria itu mengatakan kepada polisi bahwa dia sudah lama menjalin hubungan dengan Pon dan diketahui pria itu bekerja di tempat logistik di mana Pon sering menemui pria tersebut di saat suaminya bekerja. Jika Pon terlibat dalam pembunuhan suaminya, kenapa dia menemui pria ketiga malam itu? Apakah dia cuma mencari alibi atau karena perilaku dia yang pintar menipu? Penyidik tidak menemukan bukti konklusif secara langsung atas keterlibatan Pon dalam pembunuhan suaminya. Pon mengatakan kepada media bahwa penyidik dan jurnalis terlalu dalam membuka tentang kehidupan pribadinya, dan itu telah membuat namanya hancur di publik. Karena seakan-akan media dan warga memojokkan keterlibatannya dengan kematian suaminya, padahal dia adalah orang yang paling kehilangan atas kematian suaminya. Pon juga menyatakan bahwa dia sangat menyesal telah bermain di belakang suaminya dan dia sama sekali tidak mengira bahwa perselingkuhannya itu akan mengakhiri pria yang paling setia menemaninya. Kini pertanyaan publik, kenapa Pon berbohong dari awal tentang hubungannya dengan Cangkit, tentang apa yang dia lakukan di malam kematian suaminya, dan juga tentang perselingkuhannya dengan pria ketiga, yang dimana itu semua hanya menghancurkan kredibilitasnya di mata masyarakat semua. Keluarga Mei juga sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan Pon, dan mereka tahu bahwa Mei telah melakukan segalanya untuk istrinya. Namun karena perselingkuhannya tersebut, kini Mei harus membayar dengan nyawanya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.